Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga sehat selalu, dijauhkan dari corona, dari berbagai penyakit. Semoga kita sukses dunia dan akhirat. Sebelum kita memulai melanjutkan materi pelajaran bab 2, alangkah indahnya kita awali berdoa. Bisa diucap ulang. Berdoa dimulai, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangilah hati kami dengan hidayahmu seperti engkau menerangi bumi dengan sinar matahari selama-lamanya. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah, bab 2 itu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelum melanjutkan materi, ada satu nasihat, kalimat hikmah dari seorang ulama, Kiai Haji Dr. Amir Faisal Fat LC. Kullu ma jaa minallahi khairun. Segala yang datang dari Allah itu pasti baik. Ketika ada perintah dari Allah untuk melaksanakannya, pasti itu baik. Dan ketika ada perintah Allah untuk menjauhinya, untuk meninggalkan, itu juga pasti baiknya. Sebelum lanjut materi, kita lihat kompetensi dasar 3.5, memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. 4.5, menyajikan dampak bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tujuan pembelajaran, 1, meningkatkan keyakinan bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah selesai pembelajaran kita ngerti bahwa meninggalkan larangan Allah itu, tidak melaksanakan apa yang dilarang Allah itu ternyata banyak manfaatnya. Kedua, meningkatkan keyakinan bahwa semua yang dilarang Allah itu pasti mengandung kemudaratan, merugikan bagi yang melakukan, yang memakainya, termasuk orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dengan cara mengetahui kerugian, kemadorotan dari perbuatan tadi. Keempat, meningkatkan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar pada setiap kesempatan, mengajak orang lain untuk selalu berbuat baik, mengalihkan perhatian, disibukkan diri untuk berbuat baik. Yang kelimanya, mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jangan sampai kita terprosok kepada sesuatu yang tidak tahu karena kita tidak mencari tahu. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, tolong perhatikan, amati gambar berikut ini. Gambar 1 ini bercerita tentang orang-orang yang sedang meminum khamr. Kedua dampak dari minum khamr itu seperti ini, ada borgol. Kedua, perjudian juga sama, ada borgol. Ketiga, terjadinya keributan, pertengkaran karena hilangnya kesadaran atau hilangnya uang. Yang rugi adalah keluarga. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan hidup orang mukmin, kebaikan kita. Setiap perintah ada larangannya.
dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tiada lain kita baca, kita cari tahu artinya, kita pahami maksudnya, kita belajar kepada guru-guru, kita amalkan isinya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat untuk meningkatkan kualitas ibadah, bukan selain untuk kesehatan fisik saja. Juga Allah melarang mengonsumsi segala jenis makanan dan minuman yang diharamkan, karena akan mendatangkan kemudaratan, merugikan secara fisik, akal, diri, dan keluarga. Allah menegaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wallahu a'lam bishawab, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Setan berjuang sekuat tenaga dimanapun, kapanpun, menggoda manusia, mengajak manusia untuk mau meminum minuman keras, judi. Apa tujuannya? Agar tumbuh permusuhan di antara kita, di antara manusia, tumbuh kebencian, serta menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan menghalangi untuk melaksanakan sholat. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamr akan hilang kesadarannya. Juga anak-anakku yang soleh, lihat surah Al-Maidah ayat 91. Di dalam judul bab 2 itu menghindari minuman keras atau khamr. Menghindari maksudnya yaitu berusaha kita tidak menjadi pemakai, baik itu khamr cairan yang memabukkan, itu pil, kapsul, dan lain sebagainya. Kita tidak menjadi penjual untuk mencari laba yang kelihatannya menguntungkan justru merugikan, menjadi pengantar kurir yang ongkosnya besar padahal merugikan, juga tidak menjadi pembuat, memproduksi. Itu semuanya berdosa. Pengertian khamr atau minuman keras yaitu minuman yang mengakibatkan si pemakainya rusak fisik dan mental, bahkan kehilangan akal sehat. Yang lebih dahsyat, ketika meminum, wafatlah ia. Naudzubillah summa naudzubillah. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan tentang khamr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Itulah materi singkat tentang khamr bab 2. Pertemuan kedua kita melanjut materi huruf qalqalah, ada 5. Kopto, ba, jim, dal, kut, bujadin. Orang Sunda bilang baju di toko. Nah, dalam ayat tadi ada tentang hukum qalqalah. Apa itu qalqalah? Yaitu memantul. Apabila ada huruf qalqalah di tengah kalimat atau di akhir. Contoh, yang di tengah kalimat atau tengah kata wal 'adiyati dhabha, itu disebut qalqalah sugro, karena huruf ba yang ada dalam kata dhabha bersukun asli dan ada di tengah kata, pantulannya kecil. 2 contoh yang di akhir kalimat qalqalah kubra atau akhir kata bainana bil haqq,
Itu disebut qalqalah kubro karena huruf ba ada di akhir kata. Itulah materi pembahasan bab 2 tentang Homer. Insyaallah minggu depan kita lanjut kepada perjudian. Lihat uji kompetensi setelah pembahasan, baik uji kompetensi pengetahuan maupun uji kompetensi keterampilan. Setelah kalian kerjakan, bisa kalian kirim ke GC. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa bi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.